Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat pagi. Jelas suara saya? Jelas, Pak. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu karya besar dalam Philosophy of Science yang ditulis oleh Thomas S. Kuhn. Ini sekitar tahun 60-an. Kalau saya boleh menyebutnya, ini adalah second wave ya. Gelombang pertama yang sangat dahsyat itu adalah Karl Popper. Sebagian orang mengatakan bahwa temuan-temuan Popper ini sangat fundamental dalam filsafat sains dan jauh lebih memberikan kontribusi dan memecahkan berbagai masalah ketimbang Traktatusnya jenius Ludwig Wittgenstein maupun gurunya yaitu Bertrand Russell. Dan banyak filsuf lain. Setidaknya Karl Popper mulai mengembalikan sains empirical ini ke arah yang lebih bijak, yang lebih wise, yang lebih realistis. Pemikir berikutnya yang memberikan kontribusi luar biasa adalah Kuhn. Kalau bukunya Popper ini terbit pertama mendekati tahun 40-an ya, kalau nggak salah tahun 39-an. Dan 20 tahun kemudian baru diterjemahkan ke bahasa Inggris. Bukunya Kuhn ini dituliskan sekitar tahun 65-an. Jadi memang dia ditulis setelah karya besar Karl Popper. Kita mulai diskusi kita dengan melihat gambar ini. Ya. Gambar ini sangat terkenal sekali ya. Ini Pak Suharni atau Bu Suharni ya ini? Suharni ini Bapak atau Ibu? Ibu, Pak. Ya. Bu Suharni ini gambar apa ini? Gambar hewan ya, Pak. Bebek mungkin. Bebek ya. Oke, siap. Menurut Bu Suharni gambar bebek. Nah, tolong Anda semua masing-masing ngechat ya. Saya akan amatin di chat. Ini menurut Anda gambar apa begitu? Maaf ya, suara saya ini kecil ya katanya ya. Jelas, Pak, di saya. Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. siap. Silahkan ngechat ya. Kelinci, bebek, kelinci ya. Nah, tergantung dari sisi kirinya bebek, kanan kelinci. Nah, burung ya. Burung ya. Oke ya, dan seterusnya. Kelinci, bebek. Kebanyakan kelinci, bebek, burung ya. Jadi ini memang gambar ini dalam filsafat sains sangat terkenal. Ini tergantung sudut pandang, bisa dilihat sebagai bebek atau burung ya. Kalau sisi ini tuh kita lihat sebagai, sisi sebelah kiri ini kita lihat sebagai paruh ya. Ya, bisa kita lihat juga sebagai kelinci. Kalau sisi kiri ini kita lihat sebagai telinga. Ya.
Nah, ini adalah gambar kelinci bebek kun yang terkenal ya. Jadi realitasnya sama, tapi realitas gambar ini bisa kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Demikian juga sains menurut Thomas Kuhn ini ada sesuatu yang disebut sudut pandang. Atau lebih fundamental lagi, Kuhn menamainya dengan nama ya, paradigm ya. Kalau dalam bahasa Indonesia paradigma. Setelah mengamati sejarah perkembangan sains selama berabad-abad, karena Thomas Kuhn ini walaupun tadinya adalah fisikawan, dia pindah bidang menjadi profesor dalam History of Science, profesor dalam sejarah sains. Kuhn menemukan dan mengusulkan gagasan, mengidentifikasi gagasan yang disebut paradigm ya. Bahwa dalam setiap sains itu ada sehimpunan cara pandang terhadap dunia, cara pandang terhadap masalah, the way we see the world, bagaimana cara kita memandang dunia, dan itu akan menghasilkan sains yang berbeda walaupun realitasnya sama. Sebagai contoh, fisika Newton memandang semesta itu sebagai ruang waktu yang absolut. Sedangkan fisika relativistik melihat ruang dan waktu itu tidak absolut. Ruang, waktu, masa itu tergantung pengamat. Nah, ini adalah paradigma yang berbeda. Paradigma yang tidak bisa didamaikan. Dan menghasilkan dua buah fisika yang menurut Thomas Kuhn tidak bisa didamaikan. Ya, inconsumable. Ketika fisika Newton terbukti salah, ya, tidak bisa menjelaskan berbagai fenomena, fisika Einstein bisa dengan mau tidak mau paradigma yang diambil itu berbeda. Selama masih mempertahankan paradigma bahwa ruang dan waktu itu absolut, dia tidak akan pernah bisa melangkah lebih lanjut. Nah, nanti sebuah terobosan yang demikian dahsyat yang diberikan oleh Thomas Kuhn ini adalah bahwa loncatan-loncatan terbesar dalam sains itu terjadi karena ada revolusi paradigma. Bukan progresi paradigma. Bukan paradigma itu dikoreksi sedikit-sedikit, tapi revolusi, berbalik total paradigma itu. Ada sebuah sudut pandang baru yang membuat para saintis itu bisa melihat masalah dengan cara yang berbeda, yang menghasilkan loncatan besar dalam sains. Nah, ini kira-kira sebagai pengantar ya.
apa yang akan diberikan oleh Sir Thomas Kuhn dalam buku beliau The Structures of Scientific Revolutions. Jadi kata Thomas Kuhn, apa yang dahulu adalah bebek dalam dunia sains, before revolution, sebelum revolusi saintifik tertentu, adalah kelinci pada masa sesudah itu. Ya, dulu semua orang percaya bahwa itu adalah bebek. Setelah sebuah scientific revolution itu adalah menjadi kelinci.